Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Bayangkan, satu kata sederhana yang tak terdengar seperti mantra, namun dipercaya mampu menenangkan hati, melindungi langkah, dan membuka jalan pulang bagi orang yang tersesat. Bukan ilmu rahasia para raja, bukan doa yang rumit, hanya satu kalimat, Rahayu. Mengapa orang tua dulu mengucapkannya pelan, seolah menyimpan kekuatan yang tak boleh sembarang dipakai? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata itu? Malam ini, kita bongkar rahasia sakti kalimat Rahayu yang mungkin sudah lama menunggumu menyadarinya. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. 3 kali kusebut, bukan sekedar mantra, tapi panggilan jiwa. Rahayu bukan hanya ucapan selamat, tapi jimat sakral yang menyelubungi semesta. Tapi apakah kau benar-benar tahu makna di baliknya? Atau hanya ikut-ikutan, seperti netizen yang suka komen mantep tanpa tahu apa yang mantep? Aku Semar, bukan sekedar punakawan. Aku adalah bayangan dari Bathara Ismaya, kakak dari Bathara Guru. Aku bukan dewa, bukan manusia biasa, tapi penjaga keseimbangan. Aku hadir bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan, berbagi cermin. Karena zaman sekarang banyak yang pinter, tapi lupa arah. Banyak yang rajin ritual, meditasi, ibadah, sembayang, poso, tapi masih meributkan perbedaan, merebutkan siapa agama ajarannya yang paling benar. Dalam tutur leluhur, sebagaimana yang sering dibisikkan di serat-serat dan pitutur Jawa kuno, Rahayu berarti keberkahan kebaikan yang menyeluruh. Raga, jiwa, keharmonisan sosial, dan hubungan dengan yang gaib. Di Serat Wedotama, banyak guru Jawa mengutipnya sebagai pedoman. Ada penekanan pada keseimbangan batin. Ilmu tanpa budi adalah bencana. Ritual tanpa tulus nggak ada berkah dan manfaat. Di Serat Centini, yang merupakan ensiklopedia hidupnya manusia Jawa, kita menemukan kisah-kisah tentang mereka yang mencari keselamatan di luar diri, lalu lupa bahwa rahayu sejati muncul dari kebenaran hati. Nah, ini yang sering membuat orang bingung. Ketika seseorang menempelkan kata rahayu di depan bisnis, mendekor di brosur, atau menjadikan itu jimat pemasaran, mereka memetik buah dari pohon suci, tapi lupa menanamnya kembali. Semar tersenyum sinis. Rahayu dijual, tentu bisa, tapi hati-hati kawan, buah yang dibeli murah seringkali kosong di dalamnya.
Ndok toleh putu-putuku kabeh. Kalau tadi aku sudah membuka makna rahayu sebagai doa dan getaran, sekarang mari kita masuk ke sisi lain, sisi mistis, sisi goib, sisi yang membuat bulu kudukmu berdiri. Jangan salah, kata rahayu bukan hanya doa untuk keselamatan lahir batin, tapi juga tameng goib. Leluhur Jawa percaya, ucapan rahayu yang tulus, yang disadari, bisa menjadi pagar gaib, bisa menolak balak, bisa membuat makhluk halus minggat. Ada cerita dari sebuah dusun di lereng gunung. Dusun itu terkenal angker. Setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang mendengar suara gamelan tanpa wujud, suara tangisan perempuan, bahkan ada yang melihat bayangan hitam melayang di atas pohon beringin. Warga ketakutan, sampai-sampai jalan menuju dusun itu sepi menjelang malam. Tapi ada seorang kakek tua, sederhana, tidak pernah terlihat takut. Setiap kali melewati jalan itu, ia hanya menunduk, tersenyum, lalu berucap pelan, rahayu. Dan anehnya, tidak pernah sekalipun ia diganggu. Kue ngerti ora? Makhluk halus itu sebenarnya tidak selalu jahat. Mereka hanya tidak suka manusia yang sombong, yang merasa paling berkuasa. Tapi ketika mendengar rahayu, mereka merasa dihormati, merasa diakui keberadaannya, dan akhirnya memilih menyingkir. Dalam pitutur leluhur disebutkan, tembung iku nggawe urip, tembung uga nggawe pati. Yen tembungmu rahayu, jagatmu rahayu. Artinya, kata bisa memberi kehidupan, kata juga bisa membawa kematian. Jika kata-katamu rahayu, maka hidupmu pun akan rahayu. Tapi manusia modern lebih suka mengucapkan kata-kata kasar. Ketemu hantu, badannya mengucap doa malah teriak, "Wih, setan!" Ya jelas saja tambah diganggu. Wong kue nyebut malah ngundang. Ada lagi kisah dari seorang dalang tua. Konon saat ia pentas wayang di sebuah desa, tiba-tiba listrik padam, angin bertiup kencang dan suara gamelan mendadak sumbang. Penonton panik. Ada yang bilang roh halus marah karena lakon yang dimainkan menyinggung mereka. Dalang itu hanya tersenyum lalu berkata lirih, "Rahayu, rahayu, rahayu." Sekejap angin reda, gamelan kembali selaras dan listrik menyala. Kowe ngerti maksudnya? Rahayu itu bukan sekedar kata, tapi getaran yang menenangkan bahkan bagi makhluk halus. Kalau manusia saja bisa luluh dengan kata lembut, apalagi roh-roh yang hidup dari getaran. Tapi ojo lali, rahayu iku manjure kalau metu saka ati sing resik. Kalau hatimu penuh iri, dengki, serakah, lalu mulutmu mengucap rahayu, itu sama saja seperti orang mabuk baca doa. Jagat ora bakal percaya. Wong saiki seneng ngaku spiritual, rajin meditasi tapi isi rebutan warisan karo sedulure. Iki jenenge meditasi gaya Instagram, ora ana getaran sejati. Maka para sedulur, elingo, rahayu iku ora mung tembung nanging laku. Yen atimu resik, tembungmu dadi tameng.
Yen atimu reget, tembungmu mung dadi lambe. Rahayu bukan sekedar kata, melainkan perbuatan. Jika hatimu murni, kata-katamu adalah perisai. Jika hatimu kotor, kata-katamu hanyalah bibir. Ndok, toleh putu-putuku kabeh. Kalau tadi aku sudah bercerita tentang rahayu sebagai doa dan tameng gaib, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke dalam jagat kosmos, keseimbangan semesta, dan pitutur leluhur yang diwariskan lewat serat-serat Jawa. Dalam serat Kalatidha karya Ranggawarsita ada wejangan yang terkenal. Zaman edan, yen ora edan ora keduman, nanging isih bejo wong kang eling lan waspada. Pitutur iki jelas banget. Dunia ini memang gila. Kalau tidak ikut gila, katanya tidak kebagian rezeki. Tapi masih beruntung orang yang tetap eling dan waspada. Nah, disinilah rahayu hadir. Rahayu itu bukan sekedar selamat dari bahaya, tapi juga selamat dari kegilaan zaman. Coba lihat keadaan sekarang. Orang lebih sibuk mengejar popularitas di media sosial daripada mengejar ketentraman batin. Orang lebih bangga dengan jumlah follower, jumlah jamaah, daripada jumlah doa yang tulus. Iki jenenge zaman edan versi digital. Kalau tidak hati-hati, kita bisa hanyut ikut edan dan akhirnya kehilangan rahayu. Dalam serat Centini, ada kisah perjalanan spiritual yang penuh dengan laku topo, tirakat, dan pencarian jati diri. Di sana disebutkan bahwa manusia yang ingin mencapai kesempurnaan harus menyatukan diri dengan harmoni jagat. Menungso iku cilik, nanging nyawiji karo jagat gedhe. Yen jagat gedhe goyah, menungso uga goyah. Yen menungso resik, jagat uga rahayu. Kowe kabeh ngerti maksude. Rahayu itu bukan hanya doa untuk diri sendiri, tapi doa untuk seluruh kosmos. Kalau engkau hidup serakah, menebang pohon sembarangan, mencemari sungai, merusak tanah, jangan harap rahayu datang. Karena rahayu itu hanya hadir ketika manusia dan alam berjalan seimbang. Tapi ojo lali, pitutur leluhuriku juga sering disampaikan dengan cara sederhana, bahkan kadang jenaka. Ada pepatah Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya singgah sebentar untuk minum. Tapi wong saiki singgah ngombe malah rebutan gelas, rebutan kursi, rebutan warung, rebutan jamaah. Padahal yang penting bukan gelasnya, tapi air yang menghilangkan dahaga. Begitu juga hidup, yang penting bukan harta atau jabatan, tapi rasa tentrem, rasa rahayu. Maka para sedulur elingo, rahayu itu bukan hadiah instan, ia adalah hasil dari laku, dari kesadaran, dari keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Kalau engkau hanya mengucapkannya tanpa menjalani laku,
Itu sama saja seperti orang berdoa minta sehat sambil terus makan racun. Aku Semar yang sering dianggap bodoh. Fiksi, mitos, nanging ngerti luwih akeh tinimbang wong sing mung pinter teori. Aku ngerti, rahayu iku ora mung kanggo awake dhewe, nanging kanggo kabeh jagat lan sak kabehe maungsa. Mula yen kowe ngucap rahayu, aja mung nganggo lambe, nanging nganggo sadar diri, ati lan laku. Rahayu adalah perisai, tetapi juga cermin. Jika hatimu murni, berkahnya adalah pelindung. Jika hatimu kotor, berkahnya hanyalah gema yang tak berarti. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sampai di sini kita sudah bicara tentang rahayu sebagai doa, sebagai tameng gaib, sebagai keseimbangan kosmos. Tapi ojo lali, inti dari semua itu adalah laku batin. Rahayu bukan sekedar kata yang keluar dari mulut, tapi jalan hidup yang harus disadari lan dijalani. Dalam pitutur leluhur disebutkan, urip iku kudu eling lan waspada. Eling marang Gusti, waspada marang hawa nepsu. Hidup adalah tentang kesadaran dan kewaspadaan. Ingatlah Tuhan, waspadalah terhadap hawa nepsu. Nah, iki kuncine. Kalau engkau eling, engkau tidak akan mudah lupa diri. Kalau engkau waspada, engkau tidak akan mudah tergelincir. Dan dari situlah rahayu lahir. Wong saiki akeh sing ngaku spiritual, rajin meditasi, rajin yoga, rajin ngaji, rajin sembayang, tapi isih gampang nesu yang disalip motor. Iki jenenge ibadahe setengah mateng. Rahayu mung ana ing caption, ora ana ing ati. Rahayu itu laku sederhana. Ketika engkau bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, itu rahayu. Ketika engkau bisa tersenyum meski hidupmu berat, itu rahayu. Ketika engkau bisa berbagi meski sedikit, itu rahayu. Dalam serat Wedatama disebutkan, ngelmu iku kalakone ganti laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Artinya ilmu itu hanya bisa dicapai dengan laku, bukan sekedar teori. Begitu juga rahayu. Ia hanya bisa hadir kalau engkau menjalani laku, bukan hanya mengucapkannya. Aku Semar sing kerep dianggep bodoh, nanging ngerti luwih akeh tinimbang wong sing mung pinter ngomong. Aku ngerti bahwa orang yang berhati murni sekalipun tidak punya apa-apa, hidupnya lebih bahagia daripada orang kaya yang hatinya penuh dengan rasa dengki dan cemburu. Wong saiki luwih seneng pamer mobil anyar tinimbang pamer ati sing legowo. Padahal mobil bisa rusak, tapi ati sing legowo bisa nyelametke nganti tekan kuburan. Maka para sedulur, eling-elingo. Rahayu iku ora mung tembung, nanging napas. Ora mung doa, nanging laku. Ora mung kanggo awake dhewe, nanging kanggo kabeh sing urip. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Iki bab horor spiritual, rahayu dan bayangan diri.
Hehehe, ojo merinding ya, santai. Kita geser ke ranah horor spiritual. Horor itu nggak melulu soal pocong loncat-loncat atau suster ngesot. Horor yang paling menakutkan itu ada di dalam dirimu sendiri. Sangkan paraning dumadi itu ngomongin asal-usulmu. Tapi eyang mau ngomongin bayangan dirimu. Kalian tahu sedulur papat limo pancer? Itu ajaran mistis Jawa kuno yang paling fundamental. Sedulur papat itu adalah 4 elemen sing ngawal kamu dari lahir. Kawah, ari-ari, getih, lan puser, tali puser. Mereka ini penjaga gaibmu. Nah, kenapa mereka bisa jadi horor? Karena kalau kamu nggak rahayu, kalau kamu nggak selaras, sedulur papatmu itu bisa berontak. Mereka bisa jadi demon pribadimu. Contoh, kamu punya nafsu yang liar. Itu ari-arimu yang ngamuk. Kamu punya emosi yang meledak-ledak. Itu getihmu yang tanas. Kamu punya pikiran yang kotor. Itu kawahmu yang keruh. Horor spiritual yang sejati adalah saat kamu dikuasai oleh bayangan dirimu sendiri. Saat kamu nggak bisa bedain mana kamu yang asli dan mana kamu yang dibuat oleh nafsu dan ego. Pitutur leluhur bilang, aja dumeh, ojo gumunan, ojo kagetan. Loh, ini mantra rahayu yang paling ampuh buat ngusir horor. Aja dumeh, jangan merasa paling. Jangan merasa paling kaya, paling pinter, paling spiritual. Karena kesombongan itu makanan empuk buat demon pribadi. Ojo gumunan, jangan mudah terheran-heran. Jangan terpesona sama kemewahan dunia. Karena keterpesonaan itu gerbang masuknya tipu daya. Ojo kagetan. Lah kalau kamu kagetan, kaget lihat harga sembako naik, kaget lihat mantan nikah duluan, kaget lihat duit di rekening menipis, hidupmu nggak akan pernah rahayu. Rahayu itu tenang, anteng, nggak gampang digoyang sama drama dunia. Dulu ada desa yang memiliki pohon beringin besar. Orang tak berani memotong karena di dalam beringin itu konon tinggal sepasang kera gaib yang menjaga rahasia desa. Setiap bulan purnama, orang desa meletakkan sesajen, beras, bunga, sedikit gula, tidak berlebihan, hanya tanda terima kasih. Suatu hari, seorang yang berpikir modern datang membawa gergaji mesin. Ia bilang, "Ini tempat strategis untuk pembangunan. Kita akan dapat untung besar." Ia tak peduli pada cerita, namanya saja pembangunan. Waktu gergaji menempel, udara berubah, angin dingin menerpa. Anak lelaki yang menonton tertidur dan bermimpi tentang wajah-wajah yang menangis. Malam itu hebat, suara gemuruh, dan di pagi hari gergaji patah.
Pemuda itu sakit selama beberapa hari, bukan karena kutukan jasmani, melainkan karena gelisah batin. Warga sadar bahwa rahayu desa itu bukan sekadar tanah kosong yang bisa dijual. Nasihat Semar Jawa: ketika kau mengusik yang sakral dengan keserakahan, sesuatu dalam diri sendiri akan terekspos. Rasa malu, rasa takut, kehilangan rasa aman. Kembalikan penghormatan itu, barulah tempat kembali tenang. Ndok, doleh, putu-putuku kabeh. Iki kisah si tukang selamat dan kepala banyu. Dengar, ini sebuah cerita yang kutemui di pasar malam. Disamarkan agar tak menyinggung siapa-siapa, tapi mengandung intisari yang tua. Ada seorang tukang, namanya dipanggil saja Pak Ruk. Ia pandai merapikan kata, menjahit doa menjadi kalimat yang enak di telinga. Di desanya ia membuka jasa. Doa cepat berhasil, paket rahayu, 3 hari jadi. Orang datang dengan uang, membawa masalah. Pak Ruk berdoa, memberi amulet, dan semua merasa lega. Sampai suatu hari, kepala desa Banyu yang sederhana dan tak suka basa-basi datang tanpa uang. Ia berkata, "Ruk, anakku sakit. Bapakmu pun sudah lewat. Apa yang harus kukerjakan agar keluarga kami rahayu?" Pak Ruk duduk termangu, karena ini bukan transaksi. Ia tahu ritual, tapi tak punya kata tanpa biaya. Ia mencoba memberi secarik kertas bertuliskan mantra. Banyu menatap, lalu menepuk dadanya. "Rahayu itu bukan untuk dibayar, Ruk. Rahayu itu tumbuh kalau kita bisa menata hidup kita. Katakan anakmu, nyalakan lampu kecil tiap malam, doakan tetangga, jangan menaruh dendam di dapur, itu rahayu." Suatu malam, anak Banyu sembuh perlahan. Orang-orang manggut-manggut. Mereka bilang, "Apa rahasianya?" Jawaban Banyu sederhana: perhatian, waktu, dan keberanian menerima ketidakpastian. Pak Ruk, ia belajar bahwa ada hal yang tidak bisa ia bungkus dengan kemasan kilat. Moral, rahayu sering hadir lewat tindakan kecil, bukan slogan di kertas. Jangan salah, ini bukan anti ritual. Ini berkata, ritual yang bernilai selalu didasari hati yang jujur. Rahayu sebagai latihan harian. Baik, praktisnya bagaimana? Aku tak memberi resep sakti. Aku memberi latihan sederhana yang terinspirasi pitutur leluhur. 1. Bangun, tarik napas, ucap rahayu. Bukan sebagai mantra instan, melainkan sebagai niat. Bayangkan satu niat sederhana. Hari ini aku tak menyakiti orang dengan kata-kata. Lihat sekitar, beri bantuan kecil. Beri air pada tetangga, rangkul anak yang takut gelap. Rahayu berjalan lewat tindakan. 3. Jaga kebersihan batin. Kalau marah,
tunggu sampai nafas ketiga sebelum bicara. Banyak perebutan kebenaran yang dimulai dari nafas yang salaf. 4. Hormati leluhur, bukan hanya ritual. Bicaralah baik pada yang pernah menapaki jalan itu. Ceritakan nama-nama, dengarkan cerita tua. 5. Jangan jual rasa aman. Kalau kau punya kekuatan, gunakan untuk menolong, bukan mencari untung. Semua ini terdengar sederhana karena memang sederhana. Orang Jawa suka bilang, cilik-cilik muni godhong, gede-gede muni wit. Setiap tindakan kecil punya suara. Lakukan yang baik setiap hari, wahai kawan. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Spiritualitas rahayu dalam kitab dan serat Jawa. Sekarang kita angkat sedikit yang berat, yang dari kitab-kitab dan serat Jawa. Biar kalian nggak cuma ngira yang ini cuma badut pewayangan. Ambil contoh, serat Centini. Jian, serat Centini itu isinya komplit. Ada seks, ada mistis, ada kuliner, ada filsafat. Kayak Google zaman dulu, tapi tebelnya minta ampun. Di serat Centini, perjalanan mencari ilmu, mencari kesempurnaan itu selalu diwarnai dengan laku dan tirakat. Dan ujung dari semua laku itu adalah karahayon. Karahayon itu level tertinggi dari rahayu. Itu kondisi di mana kamu sudah selaras dengan sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan penciptaan. Loh, kalian ini ngaku spiritual, tapi spiritualitas kalian itu instan. Pengen dapat wahyu, ilham, cuma dengan meditasi 5 menit sambil dengerin binaural beats. Leluhur kita cah, mereka bertapa meditasi di gua, mutih puasa hanya makan nasi putih, ngalong bertapa dengan posisi menggantung. Mereka mencari rahayu itu sampai keringet darah. Pitutur leluhur yang sering eyang denger, golek rahayu iku ora gampang, kudu wani ngelarani awak, kudu wani ngelakoni prihaten. Loh, maksudnya nyakiti diri itu bukan mutilasi ya. Nyakiti diri itu melawan kemalasanmu, melawan kebiasaan burukmu, melawan egomu yang sebesar Gunung Semeru. Sindiran sarkastik Semar. Kalian ini ngakunya spiritual, tapi ngeluh kalau kuota internet habis. Ngakunya mencari kesampunan, tapi ngamuk kalau kopi yang dipesan nggak sesuai selera. Halah, itu bukan spiritualitas, cah. Itu drama kehidupan yang kebablasan. Rahayu yang sejati itu ketika kamu bisa tersenyum di tengah kesulitan, ketika kamu bisa memberi tanpa mengharap balasan, ketika kamu bisa diam saat dihina dan tidak sombong saat dipuji. Itu laku serat Centini yang paling berat, lebih berat daripada ngangkat keris pusaka. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Wes cukup dulu ngomongin yang berat-berat. Sekarang eyang mau ngasih wejangan Semar yang rada ngoblok dikit. Rahayu itu tentang keseimbangan. Loh, lihat eyang, perut buncit tapi kaki cuma 1. Itu simbol keseimbangan yang absurd. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan antara humor dan filsafat. Keseimbangan antara kopi pahit dan rokok kretek. Kalian ini ngakunya mencari keseimbangan, tapi dietnya ekstrim
kerjanya gila-gilaan, meditasinya dipaksa. Loh, Rahayu itu nggak sespaning itu, Cah. Sindiran sosial Semar. Kalian ini ngomongin Rahayu, ngomongin spiritual, tapi nggak mau ngurus sampah di depan rumah. Ngomongin sangkan paraning dumadi, tapi nggak tahu sangkan paraning asal usul uang yang kamu korupsi. Alah, pitutur leluhur yang paling penting itu jer basuki mawa bea. Setiap keberhasilan membutuhkan biaya atau usaha. Loh, beanya itu bukan cuma duit, tapi bea kejujuran, bea tanggung jawab, bea nggak ngibul, bohong di media sosial. Kisah Semar dan Kesatria Sok Suci. Dulu Eyang punya murid kesatria, ganteng, gagah, jago perang, tapi sok suci. Tiap ngomong selalu ngutip kitab-kitab Jawa yang isinya luhur-luhur semua. Dia bilang, Eyang, aku sudah laku prihatin, aku sudah puasa seminggu, aku sudah meditasi di puncak gunung. Kenapa aku nggak dapat wahyu Rahayu? Eyang cuma guyu, tole, kamu puasa seminggu, tapi ngomel ke abdi, pelayan, karena kamar kamu kurang bersih. Kamu meditasi di gunung tapi nggak nyapa pendaki lain karena kamu merasa paling spiritual. Loh, Rahayu itu nggak datang dari puncak gunung, tole. Rahayu itu datang dari dapur rumahmu. Saat kamu ikhlas ngurus istrimu, saat kamu ikhlas ngajari anakmu, saat kamu ikhlas ngasih makan kucing liar. Loh, spiritualitas itu nggak jauh-jauh, Cah. Itu di sekitarmu, di keseharianmu. Jadi wis, sudah, jangan sepaneng lagi mikirin rahasia mistis, sakral, supranatural, dan spiritual kalimat Rahayu. Rahasia yang paling mistis itu adalah kesederhanaan. Yang paling sakral itu adalah kejujuran. Yang paling supranatural itu adalah keikhlasan. Yang paling spiritual itu adalah senyum tulusmu. Loh, Semar ini nggak bohong, Jah. Ucapkan Rahayu, tapi lakukan Rahayu. Jadilah Rahayu. Cerita penutup. Jalan pulang orang yang lelah. Di akhir, biarkan aku bercerita singkat tentang seorang pengembara. Ia datang ke pesisir mencari Rahayu setelah kehilangan semua yang ia miliki. Ia bertanya pada nelayan, pada biksu, pada tukang kopi. Semua memberi kata. Akhirnya ia duduk di bawah sinar rembulan dan mendengar suara ombak yang berulang-ulang. Rahayu, Rahayu. Ia menangis, bukan karena ia menemukan jawaban magis, melainkan karena ia sadar. Selama ia mencari di luar, ia terlupa menyayangi dirinya sendiri. Ia pulang. Ia menata rumah, memperbaiki hubungan dengan adiknya, memberi padi pada tetangga. Hidupnya berubah perlahan. Tidak ada kilat atau mukjizat spektakuler, hanya perbaikan yang tekun. Itulah Rahayu yang tak banyak dipuji, penyembuhan yang pelan namun tahan lama. Penutup. Wejangan Semar. Bukan akhir, tapi peta. Jadi ndok toler, kalau kau bertanya pada Semar, bagaimana mencapai Rahayu? Inilah jawaban yang tidak romantis. Jaga hati, bertindak baik, hormati yang gaib tanpa dimanfaatkan. Waspadai mereka yang menjual keselamatan instan, yang menjual dalil dan agama, yang menjual pitutur Jawa.
Lakukan kerja batin setiap hari, sekecil apapun. Dan satu lagi, tertawalah pada dirimu sendiri. Tertawa yang sadar adalah obat ampuh. Semar sering tertawa bukan karena tak peduli, melainkan karena ia tahu hidup ini berat kalau kita bawa terlalu serius. Sedikit sarkasme ialah seperti garam dalam masakan, membuat semuanya bisa dimakan. Kukirimkan kata terakhir sebagai salam, Rahayu. Terjadilah kata itu menjadi perisai dan cermin. Perisai untuk melindungimu dari niat buruk, cermin untuk menatap ke dalam. Untuk malam ini, atau siang, atau sore, terserah kue menonton kapan, cukup simpan satu kalimat. Lakukan kebaikan kecil setiap hari. Itu jalan panjang menuju rahayu sejati. Tan samar mamoring sukma sinokmaya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati